all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya kecewa ketika mereka mendengar kata-kata Su Sanxi. Jika pemindahan dunia bawah misterius dapat digunakan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, itu akan menjadi strategi yang hebat dalam pertempuran tim. Baiklah, jangan seperti ini lagi. Di usia yang begitu muda, Anda berdua berhasil mengubah keadaan dalam situasi kritis. Apa lagi yang kamu inginkan? Guru Wang bahkan tidak akan membiarkan saya bertanya kepada Anda apa keterampilan fusi bela diri Anda. Namun, saya melihatnya hari itu kuat. Saya ingin mencobanya jika ada peluang. Petik 2. Wang Dong tertawa. Saudara Su, apakah Anda ingin mencoba satu atau dua? Su Sanxi membentak, omong kosong, jelas satu. Apakah kamu ingin aku mati? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengungkapkan sedikit kelicikan di wajahnya dan melanjutkan, apakah kalian berdua ingin melihat apa yang terjadi di chapter individu? Tetapi Anda berdua harus sepenuhnya pulih terlebih dahulu. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong berbalik untuk saling memandang, dan mereka bisa melihat bahwa mereka berdua mulai bersemangat. Akademi Nasional Star Luo telah mengakui kekalahan, dan tidak akan berpartisipasi dalam putaran individu. Itu sebabnya pertandingan hari ini adalah antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Imperial Profound Academy. Meskipun Wang Yan menggambarkan bagaimana Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon bersaing, mereka belum melihatnya sendiri. Selanjutnya, chapter individual tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu mereka. Huo Yuhao berkata, Su Sanxi, hanya kita bertiga. Su Sanxi terkekeh. 3 dari kita sudah cukup. Mengapa kita membutuhkan begitu banyak orang? Bei dan senior Dai keduanya masih belum pulih dari cedera. Yuhao, apakah senior Ma melakukan sesuatu untukmu kemarin? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kakak perempuan penatua memperlakukan saya dengan sangat baik. Su Sanxi mengungkapkan tampilan yang sama dengan Wang Dong sebelumnya, kakak perempuan. Kamu baik, kemajuan Anda cepat. Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, Saudara Su, kami hanya mengakui satu sama lain sebagai saudara. Dia bilang kalau ada yang berani menggertakku, hehe, kau tahu. Su Sanxi menggigil. Kamu mendapat manfaat. Apakah penting apakah itu kakak perempuan Anda atau adik perempuan Anda? Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu lagi. Petik 2. Ayo pergi. Huo Yuhao, Wang Dong dan Su Sanxi merangkak keluar dari hotel saat mereka didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Sebagai anggota Akademi Shrek dan finalis turnamen, mereka berhasil memasuki tempat kompetisi melalui koridor untuk anggota tim. Pada titik ini, Akademi Mendalam Kekaisaran dan Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial telah memasuki tempat kompetisi juga. Sementara mereka berada di area istirahat, perhatian dari anggota kedua akademi tertarik pada mereka bertiga saat mereka mendekati. Area istirahat untuk Akademi Shrek juga tidak kosong. Wang Yan duduk di sana. Alisnya berkerut saat melihat mereka bertiga berjalan mendekat. Guru Wang. Su Sanxi membawa Huo Yuhao dan Wang Dong ke area istirahat Akademi Shrek sebelum menyapa Wang Yan. Wang Yan berkata, bukankah kalian semua seharusnya beristirahat? Kenapa kalian semua ada di sini? Yuhao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Guru Wang, jangan khawatir. Saya telah menekan api jahat senior. Dia tidak memanggil kakak perempuannya lagi karena dia tidak ingin diinterogasi lagi.
Yang terbaik adalah jika dia mengatakannya kepada semua orang begitu mereka berkumpul. Wang Yan berkata, baiklah kalau begitu. Karena ini masalahnya, mari kita semua menonton bersama. Petik 2. Mereka bertiga duduk di sampingnya, dan Su Sanshi bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Wang, apa yang terjadi kemarin? Saya hanya mendengar bahwa itu adalah kemenangan yang luar biasa. Bagaimana Sun Moon Imperial Soul Engineering bisa melakukannya? Petik 2. Wang Yan mengungkapkan senyum pahit di wajahnya dan menjawab, apakah Anda tahu mengapa saya tidak membiarkan Anda semua menonton mereka bersaing? Raut mata Su Sanshi berubah sedikit. Apakah kamu takut mengguncang kepercayaan diri kita? Wang Yan tertegun ketika menjawab, kamu pintar. Namun, ini hanya salah satu alasannya. Alasan lain adalah tidak ada gunanya menyaksikan mereka berkompetisi. Petik 2. Nada suaranya menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul jelas sangat siap untuk turnamen ini. Izinkan saya mengklarifikasi hal ini. Karena mereka adalah rival terbesar kami, saya telah memantau mereka sejak turnamen dimulai, dan menyaksikan hampir setiap putaran yang telah mereka ikuti. Tetapi tahukah Anda apa yang saya temukan? Mereka tidak pernah menggunakan strategi yang sama di setiap putaran kompetisi, terutama selama pertandingan tim. Katakan padaku apa gunanya menonton mereka. Itu hanya akan menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Pemimpin tim mereka, Marulong, berkompetisi kemarin. Dia sempurna. Dia menggunakan 2 alat jiwa kelas 7 untuk menekan seluruh akademi mendalam kekaisaran, 6 lainnya hanya menggunakan Soul Tool Fortress. Pikirkan adegan seperti apa yang akan Anda lihat ketika 6 Soul Tool Fortress ditembakkan pada saat yang sama. Seluruh tahap kompetisi penuh dengan serangan. Imperial Profound Academy dipaksa keluar dari panggung kompetisi oleh senjata yang menakutkan sebelum mereka bahkan bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kaisar jiwa mereka terpana saat dia melangkah maju dan tersingkir dari panggung kompetisi. Kompetisi berakhir setelah itu. Petik 2. Setelah mendengar deskripsi Wang Yan, ekspresi Huo Yuhao dan 2 lainnya berubah. Meskipun mereka mengharapkan mereka untuk mendominasi, mereka tidak berharap mereka begitu dominan. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka akan bertarung? Wang Yan melanjutkan. Setelah melihat pertandingan tim kemarin, saya pikir itu tidak masalah lagi. Kami hanya akan melakukan yang terbaik di final. Petik 2. Su Sanshi bertanya dengan suara rendah, Guru Wang, apakah Anda pikir anggota tim utama kami akan memiliki kesempatan jika mereka datang untuk berpartisipasi dalam turnamen ini? Wang Yan menjawab setelah merenung sejenak, itu akan sulit bagi mereka. Su Sanshi menghela nafas lega dan berkata, karena ini masalahnya, jangan terlalu memikirkannya lagi. Tidakkah Anda menyebutkan sebelumnya bahwa kami telah menyelesaikan misi kami dengan mencapai tahap ini? Apakah kita menang atau kalah di masa depan, kita sudah mendapatkannya. Karena kita hanya memiliki 1 putaran tersisa, jadi bagaimana jika kita kalah, selama kita memberikan semua milik kita? Selain itu, ini bukan pertama kalinya kami menciptakan keajaiban. Kami adalah Shrek. Petik 2. Wang Yan tersenyum dan berkata, kamu cukup berpikiran terbuka. Saya akan lega jika Anda semua membawa mentalitas seperti itu ketika Anda bersaing. Terlepas dari apakah itu akademi atau saya, kami tidak akan terlalu peduli tentang hasilnya. Tetapi jika kami kalah, opini publik akan mendukung Anda semua. Karena Anda semua masih muda, saya khawatir Anda tidak akan dapat bangkit kembali dari kemunduran. Jika itu terjadi, saya akan menjadi orang berdosa di mata Shrek. Petik 2. Su Sanshi tertawa. Tidak mungkin. Guru Wang, Anda terlalu banyak berpikir. Akademi memberi kami kesempatan ini karena kami semua teguh dan ulet. Selanjutnya, kita bisa langsung kembali ke akademi jika kalah. Jangan bilang padaku bahwa akan ada orang-orang di akademi yang akan menyemburkan omong kosong. Petik 2. Ketika mereka berbicara, wasit sudah tiba di atas panggung.
Star Luo Emperor juga ada di sini untuk mengamati kompetisi di atas tembok kota. Putri Jiu Jiu, yang kalah dari mereka kemarin, juga berdiri di samping Kaisar Bintang Luo. Huo Yuhao bisa merasakan seseorang mengamatinya, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dia melihat Putri Jiu Jiu meliriknya. Wajahnya yang menggairahkan tampaknya dipenuhi dengan frustrasi, tetapi ini hanya bisa diperhatikan oleh Huo Yuhao karena mata rohnya. Yang lain di sampingnya tidak menyadari hal ini. Di atas tembok kota, saudaraku, aku marah. Kami seharusnya bisa menang. Putri Jiu Jiu memprotes. Kaisar Bintang Luo tersenyum dan berkata, apa yang membuat marah? Itu fakta bahwa kamu kalah. Petik 2. Putri Jiu Jiu tidak yakin ketika dia berkata, tapi aku tidak bisa menggunakan keterampilan terkuatku. Star Luo Emperor berkata, tapi itu bukan berarti Anda tidak ingin menggunakannya. Lebih lanjut, itu mungkin tidak mengubah hasil bahkan jika Anda melakukannya. Bahkan jika Huo Yuhao dan Wang Dong tidak melepaskan keterampilan jiwa yang menekan Star Crown, apakah Anda berpikir bahwa Anda semua bisa mengalahkan Phoenix itu bersama? Jiwa bela diri Ma Xiao Tao adalah Evil Fire Phoenix, dan dia adalah keturunan Ma Hongjun, yang merupakan generasi pertama dari 7 monster Shrek. Dia adalah kaisar jiwa peringkat 67, dan kultivasinya adalah yang terbaik di antara semua orang di turnamen ini. Anda melihat apa yang terjadi kemarin juga. Bahkan ketika 3 raja jiwa bergabung bersama, mereka tidak bisa menantangnya. Apakah Anda semua akan menang jika Anda lelah? Dan itu akan lebih buruk lagi di chapter individu. Kalian semua tidak punya kesempatan dengan Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng di sekitar. Ini masih tentang perbedaan kekuatan. Sementara Shrek Academy tidak mengirim jajaran terkuatnya kali ini, tidak ada yang bisa meremehkan yayasan mereka. Saya senang melihat bagaimana hal akan berjalan ketika anak muda itu tumbuh 5 tahun kemudian. Petik 2. Putri Jiu Jiu mendengus dan berkata, aku tidak tahu bagaimana rasanya 5 tahun kemudian, tetapi mereka kemungkinan akan meninggalkan turnamen ini dengan malu karena kegagalan. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terlalu kuat. Mereka juga telah mempersiapkan dengan sangat baik untuk edisi turnamen ini. Shrek Academy juga muncul dengan masalah. Bahkan jika seluruh tim resmi mereka berkompetisi, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Star Luo Emperor tertawa dan berkata, adik perempuan, Anda terlalu khawatir tentang hasil turnamen ini. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul seperti Anda, menganggap turnamen ini terlalu serius. Pada saat yang sama, Anda dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon menganggap ketenaran dan kekayaan terlalu serius. Karena itulah menurutmu Akademi Shrek telah melakukan langkah yang salah. Pada kenyataannya, saya pikir mereka melakukan apa yang mereka lakukan karena makna yang lebih dalam. Petik 2. Putri Jiu Jiu bingung ketika dia bertanya, makna yang lebih dalam. Kaisar Bintang Luo bertanya dengan suara rendah, Jiu Jiu, apa pendapatmu tentang kekuatan keluarga Su kita? Putri Jiu Jiu, yang juga dipanggil Su Jiu Jiu, menjawab tanpa ragu, kami sangat kuat. Kami hanya dapat memimpin pasukan kekaisaran untuk memaksa musuh kami keluar dan menghancurkan garis keturunan Dux Mansion untuk menjadi pemimpin kekaisaran ini karena kekuatan keluarga kami. Sangat jarang melihat klan besar seperti keluarga Su kami di benua sekarang. Bahkan ketika aula jiwa marsial berperilaku mengerikan saat itu, mereka tidak bisa melakukan apapun pada kita. Star Luo Emperor mengangguk dan berkata, kamu benar. Keluarga Su kami sangat kuat. Tetapi mengapa kita hanya mengambil langkah ketika kekaisaran dalam kesulitan? Bukan hanya karena orang bijak menjaga kulitnya sendiri. Kami melakukannya lebih untuk akumulasi kekuatan. Namun, keluarga Su kami semakin kecil selama beberapa ribu tahun terakhir. Di generasi kami, hanya Anda dan saya yang mewarisi Star Crown. Sekarang, pikirkan tentang Yayasan Akademi Shrek. Shrek Academy telah berkembang selama 10.000 tahun terakhir, dan mereka juga diam-diam telah melakukan banyak hal untuk benua itu.
Banyak kerajaan besar juga takut pada mereka. Namun, menurut Anda siapa yang benar-benar menyadari kedalaman Akademi Shrek? Dan akankah Akademi Mapan seperti itu membuat kesalahan bodoh? Lebih jauh, Shrek Academy dapat mengirim kelompok anggota tim resmi lain jika mereka mau. Akademi Shrek tidak pernah tanpa bakat. Petik 2. Putri Jiu Jiu bertanya dengan ragu, "Saudaraku, apakah Anda mengatakan bahwa Akademi Shrek tidak menghargai turnamen?" Kaisar Bintang Luo, Su Jiawei, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Shrek Academy mungkin tidak peduli dengan turnamen ini, tapi saya yakin mereka sangat menghargai kumpulan siswa muda ini. Banyak orang kehilangan beberapa hal karena kultivasi yang rendah, tetapi mereka yang bermata tajam dapat menceritakan bakat mereka. Shrek Academy mungkin telah meninggalkan kesempatan untuk menjadi juara turnamen untuk melatih mereka. Kehilangan turnamen tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jika tidak ada penerusnya. Saya telah menyaksikan Akademi Shrek bersaing di setiap chapter. Saya dapat dengan adil mengatakan bahwa setiap siswa memiliki sifat khusus mereka sendiri. Jika mereka dapat berkembang dengan cepat, diberikan 5 hingga 10 tahun, Akademi Shrek akan memiliki masa depan yang cerah, dan itu akan lebih menakutkan." Ketika dia mencapai titik ini, Su Jiawei berhenti dan mengalihkan perhatiannya ke kejauhan. "Adik perempuan, Anda harus ingat ini. Dengan kekuatan akademi mereka pernah memimpin 3 kerajaan di benua itu untuk membalas terhadap Sun Moon Empire yang menyerang. Mereka bahkan menolak gelombang binatang buas dari Stardew Forest. Tanpa mereka sebagai kekuatan penstabil di perbatasan antara kekaisaran kita dan kekaisaran jiwa surgawi, kekaisaran Sun Moon akan sudah bergerak. Baiklah, mari kita menonton kompetisi." Petik 2. Pada titik ini, kompetisi sudah dimulai. Orang mungkin bertanya-tanya apakah Akademi Mendalam Kekaisaran menjadi marah karena malu. Anggota pertama yang bersaing adalah pemimpin tim mereka, yang adalah seorang kaisar jiwa. Dia juga yang menarik undian untuk mereka kemarin. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mengirim seorang pemuda yang tinggi dan kurus. Di dalam area istirahat, Wang Yan memperkenalkan keduanya ke Huo Yuhao dan yang lainnya dengan sangat akrab. Pemimpin tim Imperial Profound Academy. Namanya Jiang Peng, dan dia adalah seorang kaisar jiwa. Kekuatan jiwanya berada di antara peringkat 61 dan peringkat 62, dan ia adalah yang pertama dalam sejarah Akademi Kekaisaran Mendalam yang menjadi kaisar sebelum mencapai usia 20. Karena itu, dia juga sangat arogan. Jiwa bela dirinya adalah Heavenquake Axe, yang sangat kuat. Di antara semua jiwa bela diri tipe serangan, saya hanya tahu Clear Sky Hammer Wang Dong yang dapat menekan jiwa bela dirinya. Petik 2. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mengirim salah satu anggota tim resmi mereka. Namanya adalah Michael, dan dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Dia memiliki banyak strategi, dan saya tidak punya cara menilai dia. Di chapter sebelumnya, dia akan bertarung hampir setiap saat. Dia adalah orang yang sangat stabil, dan tidak pernah sekalipun membuat kesalahan ketika bersaing. Klaim Wang Yan bahwa dia belum pernah melakukan kesalahan sejauh ini sudah merupakan penilaian positif sendiri. Saat dia memperkenalkan mereka, pertempuran sudah dimulai di atas panggung. Michael sudah mengeluarkan serangkaian dentang logam tepat ketika wasit berteriak untuk menandakan dimulainya kompetisi. Sebuah lempengan logam berwarna biru cerah dengan cepat muncul dari punggungnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan baju sirah di tubuhnya. Lembaran logam juga muncul dari pinggang dan kakinya. Setelah semua lempengan logam berwarna biru cerah menutupi seluruh tubuhnya, Jiang Peng sudah bergegas melewati garis tengah. Michael mengenakan baju sirah yang berat. Setelah mengenakan baju sirah, tubuhnya sepertinya telah berkembang sekitar 3 lingkaran. Logam biru cerah melintas, dan bola cahaya putih bersinar dari dada dan perutnya. Sangat jelas bahwa ini adalah formasi inti dari alat jiwa miliknya. Alat jiwa yang menutupi seluruh tubuhnya. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar dan mengamati dengan serius.
Dia belum pernah melihat alat jiwa ini sebelumnya. Tapi Fan Yu pernah menyebutkan bahwa alat jiwa jarak dekat kelas tertinggi adalah baju besi paling primitif di Kekaisaran Sun Moon. Namun, alat jiwa jenis ini tidak dapat dinilai menggunakan baju besi sederhana. Kehadirannya sangat meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif pengguna. Bahkan bisa memperkuat budidaya pengguna. Jiwa bela diri para insinyur jiwa biasanya cacat. Tapi seorang insinyur jiwa bisa melepaskan kekuatan para master jiwa tipe penyerangan dengan jenis pelindung tubuh penuh ini. Dengan demikian, sangat disayangkan bahwa Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek telah mengalami beberapa masalah dengan penelitian mereka saat ini. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam memproduksi jenis pelindung tubuh penuh ini. Mereka tidak berharap melihatnya di turnamen ini. Cahaya biru menyala di tangan Michael, dan pedang besar yang warnanya sama dengan baju besi di tubuhnya muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang itu bahkan lebih terang daripada baju besinya, dan formasi inti di ujung pedang melepaskan lingkaran cahaya biru. Saat Michael menyelesaikan semua ini, lawannya sudah ada di depannya. Jiang Peng pantas disebut sebagai siswa paling berprestasi dalam sejarah Akademi Mendalam Kekaisaran. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya ketika dia menghambur ke arah lawannya. Itu karena jiwa bela dirinya akan menyebabkan kecepatannya berkurang. Hanya ketika dia mencapai lawannya dia melepaskan jiwa bela dirinya. 6 cincin jiwa 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam, bangkit dari bawah kakinya secara instan. Sebuah ledakan bergema yang terdengar seperti kilat bergema di langit. Mengikuti gerakan melompat Jiang Peng, seberkas sinar ganas yang besar telah turun dari langit. Itu adalah kapak besar. Panjang kapak itu kira-kira 5 kaki. Tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa bilah kapak juga memiliki lebar lebih dari 5 kaki. Bilah kapaknya hitam pekat, dan memancarkan aura dingin. Kekuatan penghancurnya yang sangat besar bisa dirasakan hanya dengan melihatnya. Meraih kapak dengan kedua tangannya, Jiang Peng memotongnya tanpa menggunakan keterampilan jiwa. The Heaven Quake Axe bergema dengan raungan mengancam. Itu disayat ke arah kepala Michael, dibantu oleh momentumnya yang jatuh. Michael tidak panik, dan dia sedikit menggeser kakinya sehingga dia mundur 1 meter. Pada saat yang sama, armor seluruh tubuhnya melintas dengan cahaya biru yang intens, yang terhubung dengan pedang di tangannya. Saat dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dia membuat gerakan menebas ke atas. Jelas bahwa dia telah melakukan tindakan ini berkali-kali. Tidak ada fantasi yang terlibat. Sederhana, langsung, dan akurat. Dia tidak menargetkan pisau kapak, melainkan menggunakan 7 kaki panjang pedangnya untuk menyapu ke arah pegangan kapak lawannya. Jiang Peng mendengus, dan gerakan menebas ke bawahnya berhenti di udara. Dia malah menyapu kapaknya secara horizontal, menyebabkannya bertabrakan kuat dengan pedang. Michael terhuyung mundur saat raungan yang keras terdengar. Momentum Jiang Peng juga berhenti, dan tubuhnya bersinar dengan serangkaian lampu listrik. Huo Yuhao segera mengerti bahwa baju besi dan pedang Michael harus membawa efek kilat. Itu tidak jarang untuk alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk membawa efek unsur. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan Michael. Ini jelas karena peningkatan oleh alat jiwa. Dengan alat jiwa meningkatkan kekuatannya, dia tidak kalah dengan kaisar berjenis kekuatan sebagai raja jiwa. Ini menunjukkan efek peningkatan besar dari alat jiwa ini pada dirinya. Deskripsi Wang Yan juga membuat Huo Yuhao semakin terkejut. Wang Yan berkata, di chapter sebelumnya, Michael juga menunjukkan kemampuan ofensif jarak jauhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekat. Petik 2. Penjelasan Wang Yan menyebabkan Huo Yuhao terpana. Kemampuan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mencapai standar yang luar biasa. Namun, Michael juga merasa tidak enak setelah dipukul oleh kapak. Dia tidak berhasil mengejar Jiang Peng, yang menderita mati rasa di sekujur tubuhnya. Keduanya berhenti di panggung kompetisi untuk sementara waktu. Setelah itu, Michael tidak terus bertarung dengan paksa. Sinar biru cerah di belakangnya bersinar lebih terang,
dan tubuhnya bertambah cepat. Dia meledak beberapa meter sebelum jari kakinya menyentuh tanah. Kemudian, dia beralih arah pada sudut 90 derajat, tetapi kecepatannya tidak menurun. Dia meledak ke tengah panggung kompetisi. Arogansi Jiang Peng telah sedikit menurun sekarang. Dia secara alami tahu pentingnya putaran ini untuk Akademi Mendalam Kekaisaran. Dia tidak berkompetisi lebih dulu karena dia ceroboh. Dia telah mempertimbangkan keputusannya dengan cermat sebelum membuatnya. Hanya jika ia berhasil menyingkirkan beberapa lawan maka mereka memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi individu hari ini. Ini juga mengapa dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya ketika dia datang. Dia perlu melestarikan kekuatan dan kemampuan jiwanya sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Namun, Michael jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia adalah raja jiwa, dan jelas bahwa kultivasinya tidak meningkat hanya melalui pelatihannya sendiri. Fondasinya tidak sedalam seorang guru jiwa ortodoks. Tapi justru raja jiwa ini yang tidak dirugikan setelah dia bertemu dengan serangannya saat dia mengenakan baju besi. Seluruh tubuh mati rasa bukanlah perasaan yang baik. Jiang Peng tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Kalau tidak, dia akan dirugikan semakin lama lawannya tetap berdiri. Saat dia berpikir sampai titik ini, cincin jiwanya yang ketiga menyala ketika dia berbalik. Cincin jiwa umur 1000 tahun itu memancarkan cahaya elegan sementara Heavenquake Axe telah bergerak di tengah serangkaian ledakan udara yang meledak. Heavenquake Axe ini pantas disebut sebagai alat jiwa tipe serangan yang kuat oleh Wang Yan. Setelah menabrak, kapak besar berputar di udara seperti cakram cahaya besar yang memancarkan sinar dingin. Bulan purnama yang gelap turun dari langit. Itu berhasil mengejar sosok berlari Michael dalam sekejap mata. Huo Yuhao melihatnya dengan jelas kali ini. Armor dan pedangnya melepaskan arus petir biru yang intens saat dia menghunus pedangnya. Arus tidak menyebar, tetapi dengan cepat berkumpul menuju ujung pedang sebelum dilepaskan dengan brutal sekali lagi. Petir sangat tidak stabil. Untuk alat jiwa ini untuk menyegel kekuatan petir dan melepaskannya dengan kontrol yang tepat, Huo Yuhao sedikit tidak yakin tentang bagaimana menggambarkan alat jiwa ini lagi. Dia percaya bahwa itu bukan hanya alat jiwa kelas 5, dan mungkin tidak diproduksi oleh Michael sendiri. Ini terutama karena pedang melepaskan cahaya kilat yang hampir tampak kokoh. Ketika digunakan, bahkan terasa seolah-olah ada aliran atau gelombang. Namun, Michael salah perhitungan kali ini. Jiang Peng melambaikan kedua tangannya di kejauhan, dan Heavenquake Axe yang awalnya galak tiba-tiba berubah arah di udara. Itu menarik busur yang tampak aneh dan berayun di belakang Michael langsung. Bilah kapak menebas dengan berat. Reaksi Michael tidak lambat. Dia melompat maju segera ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jiwa pendorong di balik baju besinya dilepaskan dengan kekuatan penuh. Tapi itu bukan lagi kekuatan pendorong sekarang. Sebaliknya, itu menembakkan cahaya yang kuat ke belakang yang berusaha untuk menahan serangan dari Heavenquake Axe. Tetapi seorang kaisar jiwa adalah seorang kaisar jiwa. Alat jiwa pada tubuh Michael ini sangat kuat, tapi Jiang Peng juga bukan lawan yang mudah. Bagaimanapun, dia adalah talenta top dalam sejarah Akademi Kekaisaran Mistis. Setelah diperiksa lebih dekat, adalah mungkin untuk menemukan bahwa cincin jiwa pertama kuning Jiang Peng berkedip dengan cahaya halus. Pancaran ini sangat istimewa, dan tidak seperti pancaran yang dipancarkan oleh jiwa bela diri Tuan Jiwa. Itu halus, dan melintas dengan frekuensi yang menyerupai tingkat detak jantung. Jiang Peng belum pernah menggunakan keterampilan jiwa pertamanya sebelumnya di putaran sebelumnya. Secara umum, keterampilan jiwa master jiwa biasanya lebih kuat setelah mereka diperoleh. Itu karena batas yang ditambahkan akan lebih besar. Tapi Jiang Peng spesial dalam aspek tertentu. Keterampilan jiwa pertamanya tidak digunakan untuk serangan langsung atau pelanggaran. Itu adalah keterampilan jiwa tipe kontrol yang digunakan untuk mengendalikan jiwa bela dirinya. The Heavenquake Axe adalah jiwa bela diri tipe serangan yang sangat tangguh, dan juga membawa kemampuan destruktif yang kuat.
Itu bisa dibandingkan dengan Clear Sky Hammer milik Wang Dong. Kekuatan destruktifnya masih sangat menakutkan bahkan tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Ketika Jiang Peng telah menyatu dengan cincin jiwa pertamanya, dia tidak sengaja memilih binatang jiwa yang salah. Ini telah menyebabkan dia memiliki keterampilan jiwa tipe kontrol ini. Tetapi dengan kecerdasan dan fondasinya yang kuat, ia berhasil maju dengan cara lain di bawah bimbingan para guru Akademi Kekaisaran Mistis. Dia menemukan pelanggaran khusus, yang disebutnya 18 Dragon Slaying Slash. Kekuatan Slash 18 Dragon Slaying ini adalah bahwa itu bukan keterampilan jiwa. Itu lebih baik daripada keterampilan jiwa, dan dapat dikombinasikan dengan keterampilan jiwa lainnya. Dengan kontrol cincin jiwa pertama, dia dapat mengaktifkan Heaven Quake Axe untuk menyerang secara berurutan hingga maksimum 18 kali. Ini adalah pertama kalinya gerakan pembunuh ini ditunjukkan dalam pertandingan individu. Bang, di depan Heaven Quake Axe, cahaya yang ditembakkan oleh Soul Thruster langsung terbelah, dan kapak itu menghantam punggung Michael dengan keras. Pada saat berikutnya setelah Heaven Quake Axe menyerang, suara ledakan tumpul terdengar. Dampaknya menyebabkan Michael didorong ke depan. Ledakan konsusif. Ini adalah kemampuan destruktif yang dibawa oleh Heaven Quake Axe. Seiring dengan bobotnya yang sangat besar, serangan ini sangat berat. Jelas bahwa baju besi di belakang Michael telah dipukul hingga membungkuk ke dalam. Kapak yang menusuk terus bergerak maju, dan Michael memuntahkan darah segar. Dia terhuyung-huyung saat jatuh ke depan. Bukan karena Jiang Peng sangat kuat, hanya saja perubahan pada serangannya terlalu istimewa. Itu berbeda dari apa yang diketahui Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tentang Jiang Peng. Michael sangat dirugikan sekarang. The Heaven Quake Axe, bagaimanapun, tidak peduli. Kemarahan yang ditahan Jiang Peng dalam kompetisi tim kemarin dilepaskan sekarang. The Heaven Quake Axe memangkas menuju area yang sama dengan yang sebelumnya menyerang dengan booming yang menusuk telinga. Armor Michael harus bangga dengan dirinya sendiri karena mampu menahan pukulan pertama Heaven Quake Axe. Tetapi ledakan konkusif yang dibawanya tidak bisa dilenyapkan dengan mudah. Jika dilepaskan sekali lagi, ia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Wasit turun tangan tepat waktu dan memblokir Heaven Quake Axe di udara. Dia juga mengumumkan akhir kompetisi. Jiang Peng mengingat kembali jiwa bela dirinya. Berbalik, dia mengaitkan jarinya ke arah tim Sun Moon Academy di ruang tunggu dengan ekspresi dingin dan sombong di wajahnya. Xiao Hongchen mengeluarkan suara berdesir saat dia berdiri. Dia akan naik ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh Marulong. Xiao Hongchen memelototinya, tapi Marulong menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Setelah itu, dia berjalan sendiri ke atas panggung. Selama putaran tim, menggunakan alat jiwa sebagai tim akan mencapai efek yang cukup besar. Tetapi dalam putaran individu, sulit untuk menggunakan alat jiwa untuk menebus kesenjangan antara Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Jiang Peng bukan hanya seorang Kaisar Jiwa biasa, tetapi bakat yang dibina oleh Imperial Mystical Academy. Mereka telah mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk merawatnya, dan dia tidak lagi melestarikan kekuatannya pada saat kritis ini. Michael dikirim untuk bersaing terlebih dahulu, tetapi tidak dengan harapan mengalahkan Jiang Peng. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwanya. Namun, sepertinya Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon akan menjadi pihak yang kurang beruntung jika ini terus berlanjut. Mata Wang Yan bergeser sedikit ketika dia melihat Michael dikalahkan. Dia memikirkan sesuatu di hatinya. Meskipun alat jiwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul sangat kuat, kekuatan seorang insinyur jiwa bisa dikatakan bergantung sepenuhnya pada alat jiwa. Melawan master jiwa elit dalam tahap kompetisi terbatas, mereka tidak akan memberinya banyak keuntungan. Jiang Peng telah memaksa Marulong untuk bersaing. Bagi para pengamat, ini adalah hal yang baik. Sampai batas tertentu, kemampuan dan metode pemimpin tim Akademi Sun Moon ini akan menjadi kunci kemenangan di final.
Jiang Peng sedikit ketakutan ketika melihat bahwa Marulong adalah yang berikutnya untuk bersaing. Dia menyipitkan matanya saat dia memegang Heaven Quake Axe. Jika dia bisa mengalahkan Marulong, Imperial Mystical Academy mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Pertempuran ini akan sangat krusial. Saya akan mengalahkanmu. Jiang Peng mengarahkan Heaven Quake Axe-nya ke Marulong. Dia berusaha memprovokasi dia. Marulong tertawa lembut, apakah Anda pikir ini akan memprovokasi saya? Keduanya mundur ke tepi panggung kompetisi saat mereka berbicara. Jiang Peng mendengus, Marulong, aku akan membiarkanmu menyadari bahwa para insinyur jiwa sepertimu yang mengeksploitasi kekuatan eksternal tidak akan pernah sebanding dengan para penguasa jiwa seperti diriku yang bekerja keras untuk memenuhi potensi kita. Anda akan dikalahkan di bawah kapak saya seperti yang baru saja terjadi. Petik 2. Marulong menggelengkan kepalanya dan berkata, Michael tidak melepaskan kemampuan penuhnya. Itu tidak berarti bahwa seorang master jiwa lebih baik daripada seorang insinyur jiwa hanya karena Anda mengalahkannya. Michael tidak menggunakan alat jiwa apapun yang ia kembangkan sendiri. Kemampuannya tidak benar-benar dilepaskan untuk melawanmu. Seseorang memahami dirinya sendiri yang terbaik, sehingga seorang insinyur jiwa hanya pada kondisi puncaknya ketika ia menggunakan alat jiwanya sendiri. Saya menciptakan setiap alat jiwa yang saya gunakan. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu insinyur jiwa sejati. Petik 2. Jiang Peng mendengus. Aku akan bodoh jika aku percaya padamu. Apakah Anda membuat alat jiwa kelas 7 yang Anda gunakan juga? Petik 2. Aku tidak perlu membohongimu. Marulong berkata dengan acuh tak acuh. Pada titik ini, mereka sudah mencapai tepi panggung kompetisi. Ketika wasit berteriak, cocokkan, mulailah. Pertempuran besar pun terjadi. Jiang Peng menghambur maju ke arah Marulong seperti sebelumnya. Marulong mengangkat tangan kanannya, dan jelas terlihat ada cincin perak di masing-masing jarinya. Cincin pertama terlintas, dan sebuah tong logam yang panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebar 10 cm muncul di telapak tangannya. Dia kemudian mengangkatnya ke bahunya, dan melepaskan jiwa bela dirinya. Pelepasan jiwa bela diri Marulong menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan aneh, dan kepalanya tiba-tiba menggelembung. Sudah jelas bahwa itu tidak lagi selaras dengan tubuhnya. Bahkan rambutnya tampak jarang. Dia tampak jelek di tengah-tengah keanehan ini. Jiwa bela dirinya disebut Bikidate Spirit AP, jiwa bela diri tipe bantu. Dia melakukan ini untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dan bertahan lebih lama seperti kebanyakan insinyur jiwa. Keterampilan jiwa Marulong juga digunakan untuk membantu meningkatkan kekuatan jiwanya atau untuk meningkatkan ledakan kekuatan jiwanya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia bisa menciptakan alat jiwa kelas 7 yang berada di luar levelnya. Marulong adalah seorang jenius mutlak dalam produksi alat-alat jiwa di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika bukan karena kultivasinya yang kurang, ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 7. 6 cincin jiwa 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam, muncul bersamaan. Laras perak juga memancarkan sinar intens di saat berikutnya. Bola cahaya keperakan melesat ke arah Jiang Peng, yang bergegas mendekat. Bola cahaya itu terbang dengan kecepatan tinggi dan hampir mencapai Jiang Peng ketika melintas dengan cahaya. Perhatian Jiang Peng sepenuhnya terfokus pada tubuh Marulong, dan ia secara alami waspada. Dia langsung menghindar saat melihat Marulong menyerang. 3 sosok terbentuk saat pancaran dari cincin jiwa keduanya melintas. Kedua sosok di samping bergerak maju dengan cepat, sementara sosok tengah yang menghadap bola cahaya perak melompat dan mencoba menghindari serangan. Namun, Marulong sepertinya sudah menduga itu. Adaptasi Jiang Peng tampaknya sia-sia. Setelah bola perak tiba-tiba berhenti, ledakan dahsyat terdengar di saat berikutnya. Cahaya perak yang intens memenuhi seluruh tahap kompetisi. Semua penonton di Star Luo Plaza langsung menutup mata mereka karena cahaya yang kuat. Meskipun Jiang Peng telah dibagi menjadi 3 angka,
dia masih menanggung beban terberat dari serangan itu, dan berteriak kesakitan di bawah cahaya perak yang intens. Saat dia menutup matanya dengan cepat, semuanya sudah memutih di depannya.